Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider bersama saya Manut. Bagaimana kabar Anda? Semoga di tengah-tengah pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita nggak ngebahas motor baru, tetapi kita akan bedah habis-habisan sebuah modifikasi terhadap KTM Duke 250 ini. Dia kelihatannya nggak jauh beda ya bentuknya, tapi sebenarnya dia sudah mengalami modifikasi yang sangat berat dan bahkan melebihi harga motornya sendiri. Dia sudah tidak pakai mesin bensin lagi karena internal combustion engine yang asli itu diturunkan dan diganti oleh serangkaian motor listrik dan baterai. Menarik kan? Ini adalah KTM Duke yang sudah mengalami konversi dari mesin bensin ke mesin listrik. Kita akan bahas detailnya seperti apa dan kita akan cobain nanti motor ini digarap oleh teman kita ya, Mas Adi itu dari Patrick Bike. Kalau Anda udah pernah nonton video konversi Honda Beat dari mesin bensin ke mesin listrik, itu ada linknya di atas ini, itu juga dia yang ngerjain. Ini juga sama, dan ini adalah motor dari teman-teman kita ya, sahabat-sahabat kita di strum.com. Ada websitenya, Anda bisa main ke website mereka, dan kita akan bahas satu persatu, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada sedikit informasi buat Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif, terutama di dunia digital. Anda bisa melirik aplikasi e-commerce baru dari Gias. Ya, mereka baru saja meluncurkan Gias Auto 360 dan Anda bisa melakukan banyak hal di sana, mengembangkan usaha baru di bidang otomotif. Ada jual beli kendaraan bermotor, berikut komponen pendukungnya, aksesori dan aftermarket. Itu Anda bisa lakukan di sana dengan mudah, aman dan nyaman karena downloadnya juga gratis dan gampang. Anda bisa klik linknya di deskripsi di bawah ini dan jangan lupa untuk memulai karena di sana mudah sekali. Oke, kita langsung akan bahas KTM Duke 250 yang sudah mengalami konversi listrik ini. Paling kentara adalah itu di bagian tengah sini. Karena dia ini bukan tangki bensin lagi tapi hanya cover saja. Dia sudah tidak punya tangki lagi. Karena di bawah sini tuh kosong, kopong melompong, dan menjadi tempat buat baterai. Jadi di balik rangka tralis ini itu udah nggak ada mesinnya lagi. Kalau Anda lihat di sini hitam saja warnanya. Ini sebenarnya adalah baterai. Ada beberapa baterai pack di bawah sini. Tapi di bagian bawahnya itu masih di bawah. Ada body undercowl-nya masih tetap dipasang. Nah, kelihatan yang paling besar bedanya adalah di bawah sini. Karena dia ada motor listrik yang akan menjadi sumber daya untuk membuat motor ini melaju. Seberapa besar ubahannya? Sebenarnya kalau kita lihat secara konstruksi motor ini tidak beda karena sasisnya sama sekali nggak diubah. Jadi kalau teman-teman dari Patrick Bike bilang ini motor kalau mau dijadiin motor bensin lagi ya tinggal naikin mesinnya lagi. Itu semua dudukan bautnya nggak ada yang diubah sama mereka. Jadi semua dari dudukan baut yang ada itu dipakai untuk membuat bracket-bracket baru untuk menaruh motor listrik ini berikut dengan casing buat baterainya. Kita lihat satu persatu ya. Yang paling kentara adalah di bagian tengah sini kita lihat ada konstruksi bracket berbentuk plat siku ya ini ya. Itu untuk menggendong sumber daya yang baru. Jadi motor ini sebenarnya mesinnya kecil karena motor listriknya hanya di sini nih, yang berbentuk lingkaran ini. Ini motor listriknya hanya ini saja. Tetapi bagian terbesar dari ruang di antara rangka trailisnya itu dipakai buat menaruh baterai. Nah, baterainya ada 4 pack dengan total itu ada 576 sel di sini berkekuatan 5 kWh. Dari situ 4 pack baterai itu digendong dengan rangka besi siku itu dari atas ini sampai berbentuk seperti huruf L gitu ya ke bawah sini, dan itu adalah bagian terberat dari konversi ini. Bobotnya memang tidak disebutkan ya, tapi kira-kira dari semua ubahan ini itu motornya nggak terlalu jauh beda bobotnya dibanding standarnya. Nah, dari baterai ini itu adalah komponen utama, sedangkan penggeraknya itu adalah QS motor, dia tipenya mid drive, jadi
Dari motor di sini menuju ke belakang itu masih menggunakan rantai seperti biasa. Sedangkan motornya ini adalah QS motor yang udah saya sebut tadi, itu kekuatannya 4 kW dan dia punya sistem water cooled. Jadi sebenarnya menurut Adi itu nggak perlu lagi sebenarnya untuk pakai water cooled, tapi ternyata si QS motor yang tipe ini itu ada fitur water cooled-nya sehingga dia punya water jacket di antara kumparannya itu dan bisa dialiri oleh air. Nah, karena ada sistem itu, maka dibuatkan sistem pendingin untuk motor listrik ini. Itu kelihatan dari sini dia pakai radiator dari Honda Sonic. Nggak usah terlalu besar, jadi nggak pakai radiator aslinya yang di atas ini. Cukup radiator kecil saja untuk menghemat bobot juga. Sementara ada reservoir di belakang sini, itu dia menuju ke motor dan didinginkan di radiator ini dengan motor kecil. Nah, motornya itu cukup unik karena kalau nggak ada mesin kan berarti tidak ada yang menggerakkan motor. Sehingga dia harus disediakan sebuah motor elektrik di sebelah kiri mesin. Itu menggunakan motor dari, apa ya namanya, kalau Anda tahu solar panel yang di atas itu untuk penghangat air di rumah, nah itu pakai motor yang itu. Dia bekerja dengan tegangan 12 volt sama dengan kelistrikan motor atau mobil ya. Dan dia hanya 2 ampere, jadi ya paling wattnya kecil ya, cuman 12 kali 2 ya berarti 24 watt, kecil sekali. Jadi dia motornya mengalirkan air dari motor ini ke radiator dan dia tidak otomatis. Jadi menurut pengalaman dari teman-teman yang punya motor ini, itu sebenarnya nggak usah pakai pendingin air pun itu sudah cukup, jadi nggak pernah overheat lah kira-kira gitu ya. Karena motornya juga nggak terlalu panas. Kecuali dia digeber terus-terusan, full throttle, full loading, kemungkinan motornya bisa panas. Tapi untuk pemakaian sehari-hari itu nggak perlu lah pakai pendingin seperti itu. Tapi tetap saja dipasang sistem pendinginnya dan dia menggunakan switch untuk menghidupkan motor penggerak dari pompanya itu. Switchnya ada di atas ini, di stang, dan Anda bisa mengaktifkannya dengan satu sentuhan jempol saja. Jadi secara konstruksi ubahan terbesarnya memang hanya memberikan space buat baterai dan motor listrik yang bertipe mid drive ini. Dia beda ya sama beberapa skuter listrik yang ada di pasaran Indonesia yang pakai hub motor, karena hub motor tuh ada di dalam peleknya. Kalau ini dia terpisah. Jadi kalau kita lihat motor-motor listrik yang pernah ada di sini ya, Zero waktu itu juga dia pakai mid drive sistemnya. Terus Energica yang sempat kita bahas, ada linknya di video di atas ini, itu juga dia pakai motor yang mid drive. Itu motor itu dipakai di balap Moto E. Nah, bedanya adalah baik Zero maupun Energica itu punya motor yang sudah berikut dengan reduction gear. Efeknya adalah begitu mereka keluar gear depan menuju sprocket belakang dengan rantai, nah itu komposisinya nggak jauh-jauh beda sama motor biasa. Nah, begitu dipasangkan di sini, motor listrik yang ada di sini itu QS motor itu tidak punya reduction gear. Sehingga begitu dipasangkan ke roda belakang dengan rantai, itu perlu rasio gigi yang cukup unik menurut saya. Karena setelah dicoba-coba berapa kali sama teman-teman dari Patrick Bike, itu yang paling pas itu ukurannya ini. Jadi gear belakangnya itu gede banget. Nah, dari hasil riset teman-teman di Patrick Bike sama teman-teman pemilik motor ini di strum.com, itu berapa kali nyobain, akhirnya ditemukanlah komposisinya di belakang pakai gear yang gede banget tadi itu ada 68 mata. Sedangkan di depan itu ada beberapa kali nyoba, mulai dari 11 mata, 12 mata, 13 mata, 14 mata, sampai 15. Akhirnya ditemukan yang paling enak buat harian itu adalah gear 14 buat di depan dan di belakang 68 itu. Jadi kalau lihat motor ini dari samping kelihatan kayak motor teman-teman yang biasa buat freestyle ya. Gear belakangnya tuh gede banget gitu loh. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu kompensasi buat loadingnya tidak terlalu berat. Kalau gear di belakang kecil kan jadi loadingnya terlalu berat ya. Nah, dengan torsi yang ada dari mid motor ini, dia bisa memberikan tenaga yang pas dan torsi yang pas sehingga tarikannya juga luar biasa. Nah, dengan paduan mid drive motor tadi dengan baterai yang besar tadi, itu diperlukan pengontrol. Jadi dia mempunyai controller ditaruh di bawah jok ini dan dia pakai
Nanjing 850 dengan rated output 450 watt. Sama Adi di setel itu dia bisa mengeluarkan langsung maksimum sekitar 850 ampere. Padahal sebenarnya itu bisa disetel sampai 1500 ampere si controllernya ini. Luar biasa ya. Nanti kita akan cobain deh seperti apa rasanya tarikan dari motor ini. Nah, sebagai pengaman nih, karena semuanya sistemnya electrical kan, dan dia tegangannya cukup tinggi sehingga perlu pengaman. Sekring lah sekringnya. Jadi kalau Anda di rumah suka mati lampu karena di tembok tuh ada yang jepret nih, ya itu MCB. Di motor ini juga ada MCB-nya. Dia pakai dual fast 125 ampere diletakkan di bawah jok pengendara ini supaya nggak konslet ya kalau kelebihan tegangan, kelebihan muatan. Itu adalah pengamannya. Nah, bagaimana dengan chargernya? Jadi ada dua charger yang disiapin, itu masing-masing berkekuatan 5 ampere 84 volt. Nah, makanya dia bisa ngecas sedemikian cepat bagi motor ini. Nah, dari semua rangkaian listrik yang ada di sini, itu bisa Anda pantau melalui speedometer yang ada di depan. Speedometernya digital, full. Memang nggak ada mereknya ya, tapi rata-rata kayaknya kalau motor listrik, ya kira-kira speedometernya seperti inilah ya. Sementara dari semua overall construction dari motor ini itu masih mirip sama aslinya. Peleknya nggak diganti, shock breaker depan nggak diganti, arm di belakang nggak diganti, shock breaker belakang juga nggak diganti, semuanya masih standar, bahkan lampu-lampunya juga masih dipasang standarnya, termasuk lampu sen ini masih standar, hanya saja di belakang dia udah nggak dipasangin spakbor lagi, cuma pakai undertail ini, dia lumayan ya tail tidy-nya, dan di depan pasang N-bar mirror sehingga lebih simple aja. Dan ubahan yang benar-benar nggak perlu ya, di sebelah kiri ini udah nggak ada tuas koplingnya. Jadi kalau kita naik motor ini, benar-benar tinggal gas sama rem aja, yang dipakai cuman tuas rem depan ini dan tuas rem belakang di kaki sebelah kanan. Kita akan cobain motor ini, oke? Meski bentuknya masih dipertahankan, tapi KTM Duke ini sudah kehilangan dua ciri khas motor bensin. Yang pertama adalah udah nggak ada lagi tutup tangki. Karena memang tangkinya nggak ada, diganti sama tutup fiber yang dibentuk persis seperti tangki aslinya. Lalu yang kedua adalah nggak ada lagi tuh knalpot. Jadi Anda bisa yakin kalau motor ini nggak mengeluarkan bunyi sama sekali. Suara motor listriknya pun minim banget, sehingga sejak awal melintir gas itu bener-bener senyap banget. Oh iya, melintir gas juga nggak perlu kopling lagi. Jadi bayangin rasanya naik KTM Duke ini, tapi rasanya kayak bawa motor matic. Seru ya? Yang bikin kaget saat start pertama rasanya halus dan tenaga berikut torsinya nggak kerasa bikin kaget gitu. Padahal kalau kita lihat spesifikasinya, QS motor mid drive ini punya kekuatan 4 kW. Itu artinya 4 kali lipat dari rata-rata skuter listrik yang ada dijual sekarang saat ini, seperti Gesits atau Nio. Kami salut dengan sistem controller yang mampu membuat power delivery di kecepatan rendah sangat halus seperti ini. Nggak ada entakan sama sekali. Efeknya motor jadi sangat mudah dikontrol, terutama saat macet, dan rasanya mirip-mirip dengan penyaluran tenaga motor bensin biasa. Kehalusan tenaga ini terus terasa di kecepatan tinggi. Asal ya ingat, karena setelah kecepatan mulai naik sekitar 30-40 km per jam, tendangan torsinya itu mulai kerasa luar biasa besar. Bahkan saya jarang buka gas penuh karena tarikannya itu kenceng banget. Wow, rasanya lebih kencang dari tarikan motor 250 cc, atau mungkin lebih kencang juga dari varian Duke 390 cc sekalipun. Karena rasanya tuh hampir setara dengan tarikan motor sport 650 cc 2 silinder. Gokil ya. Asiknya kalau mau diajak halus juga masih bisa nih, karena main-main pelintir gas pelan aja rasanya nikmat banget buat riding harian. Kalau mau nyalip hanya nambah sedikit remasan gas, motor langsung ngacir. Wah, pokoknya enak banget. Selain senyap, halus, dan nggak perlu pindah gigi, bahkan tutup gas dan betop lagi saat kecepatan di atas 100 km per jam, torsinya masih terasa sangat kuat, dan banget deh.
Saya memang nggak sempat merasakan top speed karena padatnya lalu lintas, hanya sempat merasakan sedikit di atas 110 km per jam. Tapi konon ya, sebelum settingan yang ini, sempat pakai controller Fotol M200 dan pemiliknya bilang bisa lebih dari 150 km per jam top speednya. Mantap banget ya. Asiknya lagi dengan baterai 4 pack, jarak tempuhnya juga secara teori bisa mencapai di atas 120 km. Nah, kalau begini, makin mantap lagi. Oke, sudah selesai video kita kali ini. Gimana pendapat Anda mengenai konversi listrik dari KTM Duke ini? Luar biasa tenaganya, apalagi buat harian kayaknya apa ya, nggak habis-habis gitu nafasnya. Dan rasanya jauh banget dibanding motor-motor listrik yang ada di Indonesia saat ini. Karena memang teman-teman dari Patrick Bike sama dari Strum.com ini pengen fokus ke performa dari KTM Duke 250 ini supaya lebih enak lagi, supaya lebih kenceng lagi itu seperti apa. Tapi ternyata buat harian juga masih enak karena gejala apa ya, nyendet-nyendet, atau bukan nyendet-nyendet ya, tapi menyentak dari karakter mesin listrik yang pada saat dibuka throttle sedikit aja dia bisa nyentak. Ternyata itu nggak terjadi di motor ini, bisa hilang. Ride feel-nya itu mirip sama motor bensin biasa, jadi porsinya halus tapi padat terus gitu bahkan sampai kecepatan tinggi sekalipun. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Dan video ini adalah salah satu bentuk perhatian kami terhadap kedatangan motor listrik di Indonesia. Kita akan terus pantau seperti apa, baik yang motor baru maupun yang konversi seperti ini, karena ternyata menarik sekali ya buat dapat performa yang luar biasa. Itu effortnya ternyata nggak usah terlalu banyak modifikasi di sasisnya dan suspensi, tapi cukup modifikasi berat di sektor dapur pacu aja. Dan itu masih bisa dikembalikan ke bentuk dan spesifikasi aslinya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini, dan terima kasih yang sudah komentar di bawah, yang sudah like video ini, yang membagikan video ini ke teman-teman Anda, terutama teman-teman kita yang dari Taiwan. Kayaknya banyak nih yang nonton mengenai video-video konversi motor listrik. Apakah di sana juga rame? Karena kalau kita dengar-dengar di sana itu jauh lebih advance dibanding Indonesia. Ya, Indonesia seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tren di sana bisa dibawa sama teman-teman balik ke tanah air. Oke? Jangan lupa untuk pantau website kami juga di www.autorider.com dan sosial media kami, Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!